Ayo mas, kita main. Udah lama aku nggak disentuh suamiku karena dia sibuk kerja di Malaysia. Malam di sebuah desa kecil di Lampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Di rumah sempit berdinding papan itu, Denny duduk termenung di sudut ruang tamu, menatap lantai dengan mata kosong. Lampu bohlam menggantung redup, seolah ikut kelelahan menahan beban hidup yang tak kunjung reda. Di tangannya, selembar kertas berisi catatan hutang sudah lusuh oleh sentuhan dan keringat kegelisahan. Hutang itu datang satu persatu, seperti ombak kecil yang lama-lama menjadi gelombang besar. Dari biaya hidup, pinjaman saudara, hingga cicilan yang tak pernah benar-benar selesai. Setiap kali satu hutang dibayar, hutang lain muncul menggantikan. Denny bekerja keras, namun penghasilannya selalu kalah cepat dari kebutuhan yang terus mengejar. Istrinya duduk tak jauh darinya, memeluk lutut dengan pandangan kosong. Wajahnya terlihat lelah, bukan hanya oleh pekerjaan rumah, tetapi oleh pikiran yang tak pernah berhenti. Ia ingin bicara, ingin mengeluh, namun takut kata-katanya justru menambah beban di dada suaminya. Dalam diam, mereka sama-sama merasa gagal. Suara jam dinding berdetak pelan, namun setiap detiknya terasa seperti palu yang menghantam hati. Malam demi malam, Denny terjaga, memikirkan bagaimana esok hari ia harus menjawab pertanyaan penagih hutang yang kian berani datang ke rumah. Rasa malu menyesak, apalagi ketika tetangga mulai berbisik dan memandang dengan tatapan iba. Pernah terlintas di benaknya untuk menyerah. Bukan pada hidup, tetapi pada mimpi. Ia merasa sebagai suami yang tak mampu memberi rasa aman. Setiap kali menatap istrinya, rasa bersalah semakin menggerogoti hatinya. Ia mencintainya, namun cinta saja ternyata tak cukup untuk melunasi hutang. Pertengkaran kecil mulai sering terjadi, bukan karena benci, melainkan karena tekanan yang terpendam terlalu lama. Kata-kata tajam meluncur tanpa sengaja, lalu disesali dalam diam. Setelahnya, hanya keheningan yang tersisa, lebih menyakitkan daripada teriakan. Denny kerap duduk di teras rumah saat dini hari, menatap langit Lampung yang gelap tanpa bintang. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan hidup seperti ini harus dijalani? Di antara hembusan angin malam, hatinya mulai dipenuhi satu pemikiran yang menakutkan sekaligus memberi harapan. Pada malam itulah, di tengah lilitan hutang dan harga diri yang nyaris runtuh, Denny mulai mempertimbangkan sebuah keputusan besar. Keputusan yang akan memisahkan jarak, menguji kesetiaan, dan mengubah hidupnya selamanya, pergi jauh meninggalkan rumah demi menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan. Pagi itu rumah mereka dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan sunyi yang menenangkan, melainkan sunyi yang menggantung berat di udara. Denny dan istrinya duduk berhadapan di ruang tengah, dengan secangkir kopi yang sudah dingin dan tak tersentuh. Semalaman mereka hampir tak tidur, masing-masing tenggelam dalam pikiran yang sama, namun takut menjadi orang pertama yang mengucapkannya. Percakapan itu akhirnya pecah dalam isak tangis. Denny membuka suara dengan nada bergetar, mengakui bahwa ia sudah tak sanggup lagi menanggung tekanan hutang yang kian mencekik. Ia merasa terpojok, seolah setiap jalan di depannya buntu. Istrinya menangis, bukan karena marah, melainkan karena ia tahu suaminya telah berjuang sejauh yang ia mampu. Nama Malaysia muncul perlahan dalam pembicaraan mereka, seperti sesuatu yang sudah lama bersembunyi di pikiran Denny. Ia mendengar cerita tentang tetangga yang berhasil memperbaiki hidup setelah menjadi TKI. Namun di balik kisah keberhasilan itu, terselip ketakutan akan jarak, kesepian, dan godaan yang tak terlihat. Istrinya menggenggam tangan Denny erat-erat, seolah takut kehilangan bahkan sebelum perpisahan terjadi. Diskusi itu tak hanya sekali. Berhari-hari mereka kembali membahasnya, terkadang dengan suara pelan, terkadang dengan emosi yang tak terkendali. Setiap keputusan terasa seperti pisau bermata dua. Bertahan berarti tenggelam bersama hutang, pergi berarti mempertaruhkan keutuhan rumah tangga. Pada akhirnya, Denny menundukkan kepala dan mengucapkan keputusan itu dengan suara lirih namun mantap. Ia akan berangkat, bukan karena ingin meninggalkan, melainkan karena ingin menyelamatkan. Ia berjanji akan bekerja sekuat tenaga, menjaga diri, dan setia, apapun yang terjadi. Istrinya menangis lebih keras saat mendengar keputusan itu benar-benar diambil. Ia takut menghadapi hari-hari tanpa suaminya, takut menghadapi omongan orang, dan takut pada kesepian yang akan menjadi temannya. Namun di balik ketakutan itu, ia juga menyimpan harapan bahwa pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Proses pendaftaran berjalan cepat namun terasa menyakitkan.
Denny mengisi berkas demi berkas, mengikuti pelatihan singkat, dan menjalani pemeriksaan kesehatan. Setiap tanda tangan di atas kertas terasa seperti ikatan yang mengikatnya semakin jauh dari rumah. Saat kontrak kerja 6 tahun itu resmi ditandatangani, tangannya sempat bergetar, seolah ia sadar bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. 6 tahun bukan waktu yang singkat. 6 tahun berarti melewatkan hari raya, ulang tahun, dan banyak momen kecil yang seharusnya dilalui bersama. Namun bagi Denny, angka itu menjadi harga yang harus dibayar demi masa depan yang lebih layak. Malam sebelum keberangkatan, mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Denny menatap wajah istrinya lama, mencoba menghafal setiap garis dan ekspresi. Dalam hatinya, ia berdoa agar keputusan berat ini benar-benar menjadi jalan keluar, bukan awal dari luka yang lebih dalam. Pagi itu langit Lampung tampak kelabu, seolah ikut merasakan beratnya hati Denny. Pelabuhan dipenuhi suara langkah kaki, pengumuman keberangkatan, dan isak tangis yang tak terucap. Di antara keramaian itu, Denny berdiri dengan tas sederhana di pundaknya, sementara istrinya berdiri di hadapannya dengan mata sembab dan tangan gemetar. Angin laut berhembus kencang, membawa aroma asin yang menusuk hidung. Denny mencoba tersenyum, meski dadanya terasa sesak. Ia ingin terlihat kuat, ingin istrinya percaya bahwa semua akan baik-baik saja. Namun setiap kali menatap wajah perempuan yang akan ia tinggalkan, senyum itu runtuh perlahan. Istrinya memegang ujung baju Denny seolah takut ia benar-benar pergi. Kata-kata tersangkut di tenggorokan, hanya air mata yang mampu bicara. Dalam pelukan singkat namun penuh makna, mereka saling menguatkan, meski sama-sama tahu bahwa pelukan itu tidak akan cukup untuk menahan rindu berbulan-bulan ke depan. Denny membisikkan janji setia dengan suara yang hampir tenggelam oleh suara mesin kapal. Ia berjanji akan bekerja jujur, menjaga diri, dan pulang sebagai suami yang mampu membanggakan. Ia memohon agar istrinya bersabar, menjaga kehormatan rumah tangga, dan tidak membiarkan kesepian menguasai hati. Istrinya mengangguk pelan, meski hatinya penuh ketakutan. Ia berjanji akan menunggu, akan setia, dan akan menjaga kepercayaan yang telah dibangun bersama. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tak sepenuhnya yakin apakah ia cukup kuat menghadapi sepi yang panjang. Panggilan keberangkatan kembali terdengar, kali ini lebih tegas. Denny menggenggam tangan istrinya erat-erat, seolah ingin menyimpan hangatnya dalam ingatan. Ia menatap wajah itu sekali lagi, mencoba menghafal senyumnya, sorot matanya, dan getaran suaranya. Saat akhirnya ia melangkah menjauh, setiap langkah terasa seperti mencabut sebagian hatinya sendiri. Ia tidak menoleh lagi, bukan karena tak peduli, tetapi karena takut air matanya jatuh di hadapan banyak orang. Dari kejauhan, ia masih bisa merasakan tatapan istrinya yang penuh harap dan cemas. Kapal mulai bergerak perlahan. Dari geladak, Denny menundukkan kepala dan berdoa dalam diam. Ia menyerahkan segalanya pada Tuhan, rumah tangganya, istrinya, dan kekuatannya sendiri. Ia tak tahu apa yang menunggunya di negeri orang, namun satu hal ia yakini, perpisahan di pelabuhan itu adalah harga yang harus ia bayar demi masa depan yang mereka impikan bersama. Hari-hari pertama Denny di Malaysia terasa seperti mimpi yang terlalu nyata untuk disebut harapan. Begitu menginjakkan kaki di negeri asing itu, panas menyambutnya tanpa ampun. Matahari seakan lebih dekat, membakar kulit dan menguras tenaga sejak pagi. Bahasa yang berbeda, wajah-wajah asing, dan aturan kerja yang ketat membuatnya merasa kecil dan sendirian. Pekerjaan yang ia jalani jauh lebih berat dari bayangannya. Setiap hari Denny harus bangun sebelum fajar, bekerja dengan tubuh yang terus dipaksa bergerak tanpa banyak jeda. Tangan kasarnya mulai dipenuhi luka kecil, punggungnya sering terasa nyeri, namun ia menelan semua keluhan itu dalam diam. Ia tahu, mengeluh tidak akan mengurangi beban, justru akan melemahkan tekadnya sendiri. Di sela-sela waktu istirahat yang singkat, Denny sering duduk termenung, menatap ponselnya. Ia menunggu pesan dari rumah, sekadar kabar bahwa istrinya baik-baik saja. Saat pesan itu datang, rindu berubah menjadi kekuatan. Namun ketika pesan terlambat atau tak kunjung muncul, pikirannya mulai dipenuhi kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Malam menjadi waktu paling berat. Di kamar sempit yang ia tinggali bersama beberapa pekerja lain, Denny sering terjaga sendirian. Suara dengkuran dan kipas angin tua menjadi latar kesepiannya. Ia merindukan rumah kecilnya di Lampung, suara istrinya, dan kehangatan yang kini terasa sangat jauh. Tak jarang air mata jatuh tanpa suara.
Bukan karena ia lemah, tetapi karena beban rindu yang terlalu lama dipendam. Denny belajar menangis dalam diam, lalu bangkit kembali sebelum fajar menyingsing. Ia tak ingin siapapun melihat rapuhnya, karena ia datang ke negeri itu untuk menjadi kuat. Gaji pertamanya ia terima dengan tangan gemetar. Uang itu segera ia kirimkan ke rumah tanpa menyisakan banyak untuk dirinya sendiri. Saat ia membayangkan sebagian hutang mulai terbayar, ada kepuasan kecil yang menyusup di hatinya. Semua lelah itu terasa sedikit lebih berarti. Hari demi hari berlalu, dan Denny mulai terbiasa dengan kerasnya ritme kerja. Tubuhnya menyesuaikan, pikirannya menguat. Ia belajar bahwa bertahan bukan tentang menunggu keadaan membaik, melainkan tentang terus melangkah meski keadaan tak pernah benar-benar ramah. Di tengah panas, lelah, dan rindu yang tak kunjung reda, Denny menggenggam satu hal sebagai pegangan hidupnya, keluarga. Setiap tetes keringat ia anggap sebagai doa yang bekerja. Ia percaya, selama niatnya lurus, pengorbanannya suatu hari akan menemukan jalannya pulang. Waktu berjalan perlahan namun pasti, dan tanpa terasa 1 tahun pertama Denny di Malaysia mulai terlewati. Rutinitas kerja yang dulu terasa menyiksa kini berubah menjadi kebiasaan yang dijalani dengan keteguhan hati. Setiap pagi ia bangun dengan tubuh lelah, namun pikirannya lebih terarah. Ia tidak lagi hanya bertahan, ia mulai melangkah. Gaji yang diterimanya semakin teratur. Setiap bulan, Denny menghitung dengan cermat sebelum mengirimkan sebagian besar penghasilannya ke Lampung. Satu persatu hutang mulai berkurang. Nama-nama penagih yang dulu menghantui pikirannya kini tak lagi sering terdengar. Ada kelegaan kecil yang tumbuh di dadanya, meski ia tahu jalan masih panjang. Komunikasinya dengan sang istri berjalan baik. Pesan-pesan panjang berisi cerita sehari-hari menjadi penghibur di tengah jarak. Istrinya sering mengabarkan keadaan rumah, tetangga, dan bagaimana ia berusaha menghemat uang kiriman Denny. Setiap kali membaca pesan itu, Denny merasa pengorbanannya tidak sia-sia. Panggilan video menjadi momen yang paling ia nantikan. Meski gambar sering terputus dan suara tak selalu jelas, melihat wajah istrinya cukup membuat hatinya hangat. Mereka tertawa kecil, saling menguatkan, dan merencanakan masa depan seolah jarak bukan penghalang. Di sela kesibukan kerja, Denny mulai dikenal sebagai pekerja yang disiplin dan jujur. Mandornya beberapa kali memuji ketekunannya. Ia tidak banyak bicara, namun selalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Bagi Denny, bekerja dengan baik adalah satu-satunya cara menjaga harga dirinya di negeri orang. Namun di balik kelancaran itu, rasa rindu tak pernah benar-benar pergi. Ada malam-malam tertentu ketika kenangan tentang rumah menyeruak tiba-tiba. Aroma masakan istrinya, suara hujan di atap rumah, dan keheningan desa Lampung kembali menghampiri pikirannya. Ia hanya bisa menarik napas panjang dan meyakinkan diri bahwa semua ini sementara. Setiap kali rasa lelah hampir mengalahkan semangatnya, Denny mengingat satu tujuan yang selalu ia pegang, keluarga. Ia membayangkan hari kepulangan, saat ia bisa berdiri sebagai suami yang tak lagi dihantui hutang. Gambaran itu menjadi bahan bakar yang menjaga langkahnya tetap maju. Tahun pertama pun ditutup dengan rasa syukur. Meski jauh dari rumah, Denny merasa hidupnya mulai menemukan arah. Ia percaya, selama komunikasi terjaga dan kepercayaan tetap utuh, jarak tidak akan mampu meruntuhkan apa yang telah mereka bangun bersama. Tanpa ia sadari, keyakinan itulah yang kelak akan diuji paling keras. Waktu tidak berhenti, ia berjalan tanpa menunggu kesiapan siapapun. Tahun kedua, ketiga, hingga keempat Denny di Malaysia berlalu seperti rangkaian hari yang melelahkan namun penuh keteguhan. Rambutnya mulai dipenuhi garis-garis kelelahan, kulitnya semakin gelap terbakar matahari, namun hatinya tetap menggenggam satu janji, bertahan demi keluarga. 4 tahun adalah waktu yang panjang bagi seorang lelaki yang hidup jauh dari rumah. Banyak wajah datang dan pergi di tempat kerjanya. Beberapa rekan memilih pulang sebelum kontrak selesai, ada pula yang tergoda oleh kehidupan malam dan lupa tujuan awal. Denny menyaksikan semua itu, namun ia menjaga jarak. Ia tidak ingin satu kesalahan kecil menghancurkan semua pengorbanan yang telah ia bangun. Setiap bulan ia tetap mengirimkan uang ke Lampung. Hutang-hutang lama hampir seluruhnya lunas. Rumah kecil mereka mulai diperbaiki sedikit demi sedikit. Istrinya sering mengirim foto rumah yang kini tampak lebih layak, dan itu membuat dada Denny dipenuhi rasa bangga yang sunyi. Ia merasa usahanya benar-benar menghasilkan sesuatu. Komunikasi masih terjaga, meski tak lagi seintens dulu. Pesan-pesan kini lebih singkat, lebih to the point.
Denny menganggapnya wajar, mungkin istrinya lelah, mungkin kesibukan rumah menyita waktu. Ia memilih percaya, karena kepercayaan adalah satu-satunya pegangan yang ia miliki di tengah jarak. Di malam-malam sepi, Denny sering duduk sendiri di luar asrama, menatap lampu-lampu kota yang tak pernah tidur. Ia berbicara dengan dirinya sendiri, menguatkan hati agar tetap lurus. Godaan datang dalam banyak bentuk, namun ia menolaknya dengan tegas. Ia tidak ingin pulang membawa penyesalan. Sesekali ia mendengar kabar dari kampung tentang rumah tangganya yang terlihat baik-baik saja. Tetangga bilang istrinya sering di rumah, jarang keluar, dan dikenal pendiam. Kabar itu membuat Denny merasa tenang. Ia tidak tahu bahwa ketenangan itu perlahan meninabobokan kewaspadaannya. 4 tahun kesetiaan membuat Denny yakin bahwa badai terberat telah ia lewati. Ia mulai menghitung sisa waktu kontraknya dengan penuh harap. 2 tahun lagi, pikirnya, dan semua penderitaan ini akan berakhir. Ia membayangkan pulang dengan kepala tegak, disambut istrinya dengan senyum bangga. Namun hidup seringkali menyembunyikan luka di balik rutinitas yang terlihat tenang. Tanpa Denny sadari, di balik jarak yang terasa aman itu, benih retak mulai tumbuh perlahan. Dan saat ia terlalu percaya pada waktu, takdir diam-diam sedang menyiapkan ujian yang jauh lebih kejam dari panas, lelah, dan rindu yang pernah ia kenal. Memasuki tahun kelima, sesuatu yang halus namun mengganggu mulai menyelinap ke dalam kehidupan Denny. Bukan pertengkaran besar, bukan pula kabar buruk yang nyata, melainkan perubahan kecil yang sulit ia jelaskan. Pesan dari istrinya tak lagi datang sesering dulu. Kalimat-kalimat yang dahulu panjang dan hangat kini berubah singkat, seperlunya saja, seolah hanya formalitas. Denny berusaha menepis rasa curiga yang mulai muncul. Ia menyalahkan jarak, kesibukan, dan mungkin kelelahan istrinya menjalani hari-hari sendiri. Ia tidak ingin menjadi suami yang penuh prasangka. Setiap kali hatinya gelisah, ia mengingat 4 tahun kesetiaan yang telah mereka lalui, dan memilih percaya. Namun ada malam-malam tertentu ketika kegelisahan itu tak bisa dibungkam. Saat Denny menelepon, panggilan sering tak terjawab. Jika terangkat, suaranya terdengar terburu-buru, seakan ada sesuatu yang ingin segera diakhiri. Denny menahan pertanyaan yang menumpuk di dadanya, takut jika kejujurannya justru akan melukai. Di tempat kerja, tubuh Denny tetap bergerak seperti biasa, namun pikirannya sering melayang jauh. Ia menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Rekan-rekannya menyadari perubahan itu, namun Denny hanya tersenyum tipis ketika ditanya. Ia memilih menyimpan kegelisahannya sendiri, seperti kebiasaan lamanya menyimpan lelah dan rindu. Istrinya mulai jarang mengirim foto rumah atau kabar tentang kampung. Jika Denny bertanya, jawabannya selalu singkat dan terdengar datar. Baik, atau tidak ada apa-apa, menjadi kalimat yang berulang. Setiap kata itu terasa seperti jarak baru yang tercipta di antara mereka. Sesekali Denny mendengar cerita samar dari kampung melalui teman atau kerabat. Ada yang bilang istrinya kini lebih sering keluar rumah, ada pula yang menyebut ia tampak lebih terbuka dari sebelumnya. Kabar itu datang tanpa kepastian, dan Denny memilih mengabaikannya. Ia tidak ingin mempercayai bisik-bisik tanpa bukti. Di tengah kegelisahan itu, Denny justru semakin keras pada dirinya sendiri. Ia bekerja lebih lama, mengambil lembur jika ada kesempatan, seolah ingin menenggelamkan pikirannya dalam kelelahan fisik. Ia yakin, selama ia tetap berjuang, semuanya akan kembali seperti semula. Namun retakan itu terus melebar, perlahan dan sunyi. Tanpa suara, tanpa tanda yang jelas, namun cukup untuk membuat hati Denny mulai kehilangan rasa aman. Ia belum tahu bahwa ketenangan yang selama ini ia jaga sedang berada di ambang kehancuran, dan bahwa tahun kelima akan membawa kabar yang tak pernah ia bayangkan dalam mimpi terburuknya. Malam itu hujan turun deras di Malaysia, seolah langit ikut meluapkan kegelisahan yang telah lama bersarang di dada Denny. Ia baru saja merebahkan tubuhnya setelah bekerja lembur ketika ponselnya bergetar tanpa henti. Nama seorang warga kampung muncul di layar, bukan keluarga dekat, bukan pula sahabat lama. Jantungnya berdegup tak wajar sebelum panggilan itu sempat ia angkat. Suara di seberang terdengar ragu, berat, dan penuh kehati-hatian. Beberapa detik pertama hanya diisi keheningan yang canggung, seakan kata-kata yang akan diucapkan terlalu kejam untuk dilepaskan. Lalu kalimat itu jatuh, pelan namun menghantam, istrinya digerebek warga karena membawa lelaki lain ke dalam rumah. Dunia Denny akan berhenti berputar pada saat itu juga. Tangannya gemetar hebat, ponsel nyaris terlepas dari genggaman.
Ia meminta penjelasan berulang kali, berharap ada kesalahan, berharap itu hanya fitnah kampung yang dibesar-besarkan. Namun setiap penjelasan yang datang justru menancapkan luka lebih dalam. Nama, waktu, tempat semuanya disebut dengan jelas, tanpa ruang bagi penyangkalan. Denny terduduk lemas di lantai kamar sempit itu. Suara hujan yang tadinya menenangkan kini terdengar seperti ribuan jarum yang menusuk telinganya. Ingatannya berlari mundur, janji di pelabuhan, 4 tahun kesetiaan, doa-doa yang ia panjatkan setiap malam. Semua itu runtuh dalam satu kabar yang tak bisa ia cegah dari jarak ribuan kilometer. Amarah datang bergantian dengan rasa hancur. Denny memukul dinding dengan kepalan tangan hingga terasa perih, namun rasa sakit fisik itu tak ada artinya dibandingkan luka di dadanya. Ia merasa dikhianati dengan cara paling kejam, saat ia menahan panas, lelah, dan rindu demi keluarga, kepercayaannya justru diinjak-injak. Ia mencoba menghubungi istrinya malam itu juga. Panggilan pertama tak dijawab, panggilan kedua, ketiga, tetap sunyi. Setiap nada sambung yang berakhir tanpa jawaban menambah berat dadanya. Ketika akhirnya panggilan terangkat, suara di seberang hanya dipenuhi tangis dan pembelaan yang terdengar hampa. Tak ada kata yang mampu menenangkan Denny. Setiap penjelasan terasa seperti pisau yang memutar luka lama. Ia tidak berteriak, tidak mengumpat. Suaranya justru dingin, datar, namun syarat dengan kekecewaan yang tak terbendung. Pada saat itu, sesuatu dalam dirinya benar-benar patah. Setelah panggilan terputus, Denny menatap kosong ke dinding kamar. Ia merasa sendirian di negeri asing dengan kehormatan yang tercabik. Ia tahu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam itu. Dan tanpa ia sadari sepenuhnya, kabar dari kampung itu bukan hanya menghancurkan rumah tangganya, tetapi juga menandai awal dari keputusan-keputusan besar yang akan mengubah takdir semua orang yang terlibat. Malam setelah kabar itu datang, Denny tidak tidur sama sekali. Ia duduk bersandar di dinding kamar sempitnya, menatap lantai dengan mata merah dan pikiran yang berkecamuk. Amarah dan kehancuran bercampur menjadi satu, membuat dadanya terasa sesak seperti diremas tanpa ampun. Setiap detik berlalu terasa menyiksa, seolah waktu sengaja memperpanjang penderitaannya. Pagi menjelang, namun cahaya matahari tak membawa kelegaan. Denny berangkat kerja dengan langkah berat, tubuhnya bergerak secara mekanis sementara pikirannya tertinggal di Lampung. Di tengah deru mesin dan teriakan mandor, dadanya bergemuruh oleh pertanyaan yang tak terjawab, sejak kapan pengkhianatan itu terjadi, dan bagaimana semua bisa luput dari perasaannya. Amarah perlahan berubah menjadi keputusan. Di sela istirahat kerja, Denny menepi, menggenggam ponselnya dengan tangan gemetar. Ia menelepon keluarga di kampung, meminta penjelasan lebih rinci dan memastikan semua yang ia dengar adalah kenyataan pahit yang tak bisa dibantah. Setiap kata yang ia dengar menambah keyakinannya bahwa kehormatan rumah tangganya telah diinjak abis. Ketika akhirnya kembali menghubungi istrinya, nada suaranya tak lagi menyimpan ruang untuk toleransi. Ia berbicara tegas, dingin, dan penuh luka yang mengeras menjadi kemarahan. Tangis dan permohonan maaf di seberang telepon tak lagi mampu menyentuh hatinya. Kepercayaannya telah hancur, dan ia tak ingin membiarkan dirinya tenggelam dalam kebohongan lebih lama. Denny menegaskan satu keputusan yang tak bisa ditawar. Ia menjatuhkan talak dari jarak jauh, dengan suara yang bergetar namun mantap. Setiap kata terasa seperti memotong bagian dari dirinya sendiri, namun ia tahu itu harus dilakukan. Ia tidak ingin mempertahankan ikatan yang telah dikhianati di hadapan orang banyak. Setelah keputusan itu diucapkan, ada kehampaan yang menyergap. Amarah yang tadinya membara kini meninggalkan ruang kosong yang dingin. Denny merasa kalah, bukan oleh keadaan, tetapi oleh orang yang paling ia percayai. Ia menyadari bahwa kehancuran tak selalu datang dengan suara keras, terkadang ia datang diam-diam dan meninggalkan puing-puing di hati. Hari-hari berikutnya dilalui Denny dengan wajah yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Ia menjadi pendiam, menarik diri dari pergaulan, dan menolak simpati siapapun. Di dalam dirinya, ada harga diri yang terluka, dan luka itu menuntut keadilan, bukan sekadar perpisahan. Di tengah kehancuran itu, Denny mulai memikirkan langkah selanjutnya. Ia tidak hanya ingin mengakhiri pernikahan, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah mempermalukannya. Amarah yang tersisa berubah menjadi tekad untuk menuntut balasan yang setimpal, apapun risikonya. Keputusan yang telah Denny ucapkan tidak berhenti sebagai kata-kata kosong. Dari negeri asing,
Ia mulai mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan perceraian itu, meski jarak membuat segalanya terasa lebih menyakitkan. Setiap telepon kepada keluarga dan aparat desa di Lampung menjadi pengingat bahwa rumah tangga yang ia bangun dengan pengorbanan kini benar-benar runtuh. Proses itu berjalan dengan dingin dan formal, namun batin Denny terus bergolak. Ia mendengar bagaimana namanya disebut dalam musyawarah keluarga, bagaimana aib itu dibicarakan dari mulut ke mulut. Sebagai suami yang pergi demi tanggung jawab, ia kini dikenal sebagai lelaki yang dikhianati di depan umum. Harga dirinya tercabik, dan rasa malu itu terasa lebih berat daripada jarak ribuan kilometer yang memisahkannya dari kampung halaman. Istrinya mencoba menghubunginya berkali-kali. Tangisan, penyesalan, dan janji untuk berubah terus dilontarkan. Namun bagi Denny, semua itu datang terlambat. Kepercayaannya telah mati pada malam penggerebekan itu. Setiap suara di seberang telepon hanya memperdalam luka yang tak ingin ia buka kembali. Keluarga Denny di Lampung berdiri di pihaknya. Mereka marah, kecewa, dan merasa dikhianati bersama. Dalam adat dan pandangan masyarakat, perbuatan itu bukan hanya mencoreng nama istri, tetapi juga menjatuhkan martabat keluarga besar. Dukungan itu menguatkan Denny, meski ia tahu keputusan ini akan membawa konsekuensi panjang. Talak yang dijatuhkan dari jarak jauh akhirnya disahkan melalui proses yang berlaku. Saat kabar itu sampai kepadanya, Denny tidak merasa lega. Yang ia rasakan justru kehampaan yang dalam. Ia resmi menjadi duda, bukan karena cinta yang habis, tetapi karena kesetiaan yang dihancurkan. Di sela kesibukannya bekerja, Denny mulai menyusun langkah selanjutnya. Amarahnya belum padam, dan luka di hatinya masih bernanah. Ia merasa tidak cukup hanya berpisah. Ada kehormatan yang harus ditegakkan, ada tanggung jawab yang harus dituntut dari pria yang telah masuk ke rumahnya tanpa rasa malu. Nama selingkuhan itu semakin sering disebut dalam pembicaraan keluarga. Wajahnya terbayang jelas di benak Denny, meski belum pernah bertemu langsung. Setiap kali membayangkannya, dadanya kembali bergemuruh. Ia merasa seluruh pengorbanannya selama bertahun-tahun telah diinjak oleh satu perbuatan tak bermoral. Di akhir babak ini, Denny berdiri di persimpangan hidup yang baru. Perceraian telah mengakhiri satu ikatan, namun membuka jalan menuju konflik yang lebih besar. Di balik keheningan malam Malaysia, tekadnya mengeras, ia tidak akan diam, dan ia tidak akan membiarkan pengkhianatan itu berlalu tanpa konsekuensi. Keputusan Denny tidak berhenti pada perceraian semata. Dari Malaysia, ia menyampaikan satu tuntutan yang mengejutkan banyak pihak di Lampung. Ia menuntut pertanggungjawaban penuh dari pria yang telah merusak rumah tangganya, bukan sekadar permintaan maaf, melainkan ganti rugi sebesar 100 juta rupiah. Bagi Denny, angka itu bukan soal uang, melainkan harga dari kehormatan yang telah diinjak-injak. Tuntutan itu disampaikan melalui keluarga dan tokoh masyarakat setempat. Nama selingkuhan itu disebut terang-terangan dalam musyawarah desa, tanpa lagi ruang untuk bersembunyi. Kampung yang sebelumnya hanya berbisik kini mulai bersuara lantang. Aib yang semula tertutup rapat kini terbuka lebar di hadapan semua orang. Pihak selingkuhan terkejut dan merasa terpojok. Ia mencoba membela diri, menyebut bahwa hubungan itu dilandasi suka sama suka. Namun bagi masyarakat, pembelaan itu justru memperparah kesalahan. Masuk ke rumah orang lain, merusak rumah tangga yang sah, dan mencoreng nama keluarga, semua itu dianggap pelanggaran moral yang berat. Dari kejauhan, Denny mengikuti setiap perkembangan dengan hati yang masih bergejolak. Setiap kabar dari kampung mengaduk emosinya. Ada kepuasan kecil ketika melihat keberaniannya membuahkan tekanan sosial, namun ada pula kelelahan batin karena konflik ini terus menyeret namanya. Ia sadar, jalan yang ia pilih bukan jalan yang mudah. Angka 100 juta itu diperdebatkan. Bagi sebagian orang, jumlahnya dianggap terlalu besar. Namun bagi Denny, itu sebanding dengan tahun-tahun pengorbanan yang ia jalani di negeri orang, dengan keringat, rindu, dan kesetiaan yang akhirnya dibalas pengkhianatan. Ia tidak ingin tuntutan itu dinegosiasikan sebagai bentuk belas kasihan. Tekanan demi tekanan mulai dirasakan oleh pihak selingkuhan. Keluarganya ikut terseret, reputasinya jatuh, dan pintu-pintu yang dulu terbuka kini tertutup rapat. Setiap langkahnya di kampung diawasi, setiap geraknya menjadi bahan pembicaraan. Ia mulai merasakan beratnya konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk itu, mantan istri Denny semakin terpuruk. Ia menyaksikan bagaimana satu kesalahan menyeret banyak orang ke dalam pusaran kehancuran. Rasa penyesalan menghantamnya tanpa henti, namun tak ada jalan kembali.
Keputusan Denny telah bulat, dan tuntutan itu menjadi simbol bahwa luka ini tidak bisa disembuhkan dengan kata-kata kosong. Bab ini menjadi titik di mana konflik mencapai puncak sosialnya. Tuntutan ganti rugi bukan hanya soal uang, tetapi penegasan bahwa pengkhianatan memiliki harga yang mahal. Dan sementara badai itu mengguncang Lampung, Denny di Malaysia hanya bisa menatap jauh, menyadari bahwa keadilan yang ia cari mungkin akan membawa karma bagi semua pihak, kecuali dirinya sendiri, yang perlahan mulai belajar melepaskan. Setelah tuntutan ganti rugi itu menggema, kehidupan mantan istri Denny di Lampung berubah drastis. Kampung yang dulu terasa akrab kini menjelma menjadi ruang yang sempit dan menyesakkan. Setiap langkahnya disertai tatapan sinis, setiap sapaan terdengar hambar atau bahkan sengaja dihindari. Nama baik yang pernah ia miliki runtuh dalam sekejap. Pintu-pintu rumah yang dulu terbuka kini tertutup rapat. Para tetangga memilih diam, namun diam itu lebih menyakitkan daripada caci maki. Bisik-bisik terdengar di balik dinding, di warung, di jalan kecil yang biasa ia lewati. Ia menjadi bahan pembicaraan, simbol pengkhianatan yang dijadikan pelajaran oleh orang lain. Mantan istri Denny mencoba bertahan. Ia menundukkan kepala setiap kali keluar rumah, berharap waktu bisa meredam amarah warga. Namun waktu justru memperjelas jarak. Tidak ada lagi undangan, tidak ada lagi tempat berbagi cerita. Kesepian yang dulu ia takutkan kini datang tanpa bisa dihindari. Rasa bersalah menghantamnya setiap malam. Bayangan Denny bekerja di negeri orang demi keluarga terus menghantuinya. Ia mengingat janji di pelabuhan, kata-kata setia yang kini terdengar seperti ejekan bagi dirinya sendiri. Penyesalan datang terlambat, dan ia harus menanggung akibatnya seorang diri. Keluarganya pun ikut menanggung beban sosial. Mereka dipandang dengan rasa kecewa dan malu. Setiap kali ada acara kampung, kehadiran mereka terasa canggung. Aib itu tidak hanya melekat pada satu orang, tetapi merambat ke nama keluarga besar. Di sudut kampung, rumah yang dulu terasa hangat kini sunyi. Tawa telah berganti isak, harapan berganti kecemasan. Mantan istri Denny hidup dalam kegelisahan, merasa tak pernah benar-benar aman. Ia mulai menyadari bahwa pengkhianatan bukan hanya merusak hubungan, tetapi juga mencabut akar ketenangan hidup. Sementara itu, kabar tentang penderitaan itu perlahan sampai ke telinga Denny. Ia mendengarnya tanpa sorak kemenangan. Tidak ada kepuasan dalam hatinya. Yang ada hanyalah kelelahan batin dan rasa hampa. Karma itu bekerja dengan caranya sendiri, tanpa perlu ia dorong lebih jauh. Bab ini menandai titik di mana kesalahan benar-benar menuntut bayaran. Mantan istri Denny menjalani hidup yang dipenuhi cemoohan dan pengucilan, sebagai harga dari pilihan yang ia buat. Dan di balik semua itu, roda takdir terus berputar, bersiap membawa karma berikutnya kepada orang lain yang juga terlibat dalam kehancuran itu. Karma tidak berhenti pada mantan istri Denny. Perlahan namun pasti, pria yang menjadi selingkuhannya mulai merasakan dampak dari perbuatannya sendiri. Nama yang dulu disebut dengan nada biasa kini berubah menjadi bisikan penuh kecaman. Di kampung itu, ia tak lagi dipandang sebagai orang terhormat, melainkan sebagai lelaki yang merusak rumah tangga orang lain. Usahanya yang semula berjalan cukup lancar mulai goyah. Pelanggan lama satu persatu menjauh tanpa alasan jelas. Orang-orang memilih tidak berurusan dengannya, seolah takut ikut tercemar oleh aib yang melekat pada namanya. Setiap hari ia membuka pintu usahanya dengan harapan tipis, namun menutupnya dengan kekecewaan yang semakin dalam. Di dalam keluarganya sendiri, ketegangan tak terhindarkan. Orang tua dan saudara-saudaranya merasa dipermalukan. Teguran datang tanpa henti, bukan lagi dengan nada lembut, melainkan dengan kemarahan yang dipendam lama. Ia dianggap mencoreng nama keluarga dan membawa malu yang sulit dibersihkan. Ia mencoba membela diri, mengatakan bahwa semua itu berawal dari perasaan. Namun pembelaan itu terdengar kosong. Di mata masyarakat, perasaan bukan alasan untuk melanggar batas dan menghancurkan ikatan orang lain. Setiap kata pembenaran justru membuatnya semakin terasing. Malam-malamnya kini dipenuhi kegelisahan. Ia tidur dengan pikiran yang tak pernah benar-benar tenang. Bayangan tatapan warga, suara cemoohan, dan wajah-wajah yang berpaling darinya terus menghantui. Ia mulai menyadari bahwa kesenangan sesaat telah berubah menjadi penderitaan yang berkepanjangan. Tekanan semakin berat ketika tuntutan ganti rugi masih membayangi. Meski belum sepenuhnya terpenuhi, ancaman itu menjadi beban mental yang terus menggerogoti. Setiap hari ia hidup dalam ketakutan akan kehilangan segalanya, usaha, keluarga, dan sisa harga diri yang masih ia miliki.
Dalam keputusasaan, ia mencoba mendekati mantan istri Denny, berharap menemukan penghiburan atau dukungan. Namun yang ia temui hanyalah penyesalan dan jarak. Hubungan yang dulu terasa manis kini hanya menyisakan rasa bersalah yang saling menyakiti. Bab ini menjadi bukti bahwa karma bekerja tanpa pandang bulu. Pria itu kini menjalani hidup yang dipenuhi penyesalan, menyadari bahwa tidak semua yang diinginkan boleh diraih dengan mengorbankan orang lain. Sementara itu, jauh di Malaysia, Denny mulai melangkah ke fase hidup yang berbeda, fase di mana ia tidak lagi menoleh ke belakang, karena badai yang menghancurkan hidupnya perlahan telah berlalu. Setelah badai besar itu berlalu, Denny kembali berdiri sendirian di negeri asing dengan perasaan yang jauh berbeda dari sebelumnya. Amarah yang dulu membara kini tersisa sebagai abu yang dingin. Luka itu masih ada, namun tidak lagi berdarah. Ia belajar menerima bahwa tidak semua pengorbanan berakhir dengan keadilan yang manis. Hari-hari kerjanya kembali diisi rutinitas yang keras, namun kali ini tanpa beban menunggu kabar dari rumah. Kesepian terasa lebih nyata, tetapi juga lebih jujur. Tidak ada lagi harapan palsu, tidak ada lagi kegelisahan menanti pesan yang tak kunjung datang. Denny bekerja dengan fokus yang dingin, seolah menutup satu bab hidupnya sepenuhnya. Di sela kelelahan, ia mulai banyak merenung. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu menggantungkan kebahagiaannya pada orang lain. Kini, ia belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Rasa sakit itu perlahan mengajarkannya tentang keteguhan, tentang menerima kenyataan tanpa harus membenci diri sendiri. Beberapa rekan kerja mencoba mendekat, memberi dukungan dengan cara mereka sendiri. Denny tidak banyak bercerita, namun kehadiran mereka sedikit mengurangi rasa sunyi. Ia mulai memahami bahwa hidup tidak berhenti hanya karena satu pengkhianatan. Dunia tetap berjalan, dan ia harus berjalan bersamanya. Di malam-malam tertentu, Denny menghabiskan waktu dengan doa yang lebih panjang dari biasanya. Ia tidak lagi meminta balasan atau keadilan. Yang ia minta hanyalah ketenangan hati dan kekuatan untuk menyelesaikan apa yang telah ia mulai. Ia ingin pulang nanti bukan sebagai pria yang kalah, tetapi sebagai seseorang yang telah berdamai dengan masa lalu. Sisa kontrak kerjanya dijalani dengan kesabaran yang lebih dalam. Ia menolak tawaran-tawaran yang bisa menyeretnya pada jalan yang salah. Ia tidak ingin luka lama berubah menjadi kesalahan baru. Baginya, bertahan kini bukan lagi demi orang lain, melainkan demi harga diri dan masa depannya sendiri. Perlahan, bayangan masa lalu mulai memudar. Kenangan pahit masih muncul sesekali, namun tidak lagi menguasai pikirannya. Denny belajar bahwa memaafkan tidak selalu berarti melupakan, tetapi membebaskan diri dari belenggu kebencian yang melelahkan. Bab ini menjadi titik balik bagi Denny. Ia memang terluka, namun tidak hancur. Ia memang dikhianati, namun tidak kehilangan arah. Di negeri asing itu, Denny menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk melanjutkan hidup, menatap masa depan, dan percaya bahwa setelah luka yang dalam, selalu ada kesempatan untuk memulai kembali. Hari kepulangan itu akhirnya tiba setelah bertahun-tahun terasa seperti penantian tanpa ujung. Denny berdiri di bandara Malaysia dengan satu tas yang sama seperti saat ia datang, namun dengan jiwa yang sangat berbeda. Kontrak kerja telah selesai, dan lembar terakhir hidupnya sebagai perantau resmi tertutup. Tidak ada sorak kegembiraan, hanya napas panjang yang dilepaskan dengan campuran lega dan letih. Saat pesawat lepas landas, Denny menatap keluar jendela dengan mata berkaca-kaca. Negeri asing itu telah menjadi saksi perjuangan terberat dalam hidupnya, keringat, rindu, kehancuran, dan kebangkitan. Ia tidak membawa pulang kekayaan berlimpah, tetapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berat, pengalaman dan luka yang telah membentuknya menjadi pria yang lebih kokoh. Ketika pesawat mendarat di tanah Indonesia, dada Denny terasa sesak. Aroma tanah air, bahasa yang akrab, dan wajah-wajah senegeri membuat hatinya bergetar. Ia pulang bukan sebagai suami, bukan pula sebagai pria yang utuh seperti dulu, melainkan sebagai seseorang yang telah kehilangan dan belajar menerima. Langkah kakinya menyentuh lantai bandara dengan ragu. Tidak ada istri yang menunggu di balik pintu kedatangan, tidak ada pelukan penuh rindu. Yang ada hanyalah beberapa anggota keluarga yang menyambut dengan senyum haru dan mata berkaca-kaca. Pelukan mereka hangat, sederhana, namun cukup untuk membuat Denny merasa tidak sepenuhnya sendirian. Perjalanan kembali ke Lampung dipenuhi keheningan. Jalan-jalan yang dulu terasa akrab kini tampak asing. Rumah kecil yang pernah ia tinggalkan berdiri di sana, namun suasananya berbeda. Denny masuk dengan langkah pelan,
menatap sudut-sudut yang dulu penuh tawa dan harapan. Kini, semuanya hanya menyisakan kenangan yang tak lagi bisa disentuh. Malam pertamanya di rumah sendiri terasa panjang. Denny duduk di teras, memandangi langit yang sama seperti bertahun-tahun lalu saat ia memutuskan pergi. Angin malam menyapa wajahnya, membawa ketenangan yang sempat hilang. Ia menyadari bahwa kepulangan bukan selalu tentang kembali ke masa lalu, melainkan tentang menerima kenyataan apa adanya. Beberapa hari kemudian, Denny mulai menghadapi kenyataan hidup barunya. Ia mendengar sisa-sisa cerita tentang mantan istrinya dan pria itu, namun hatinya tak lagi bergolak. Ia memilih menjauh dari semua itu. Baginya, masa lalu sudah menyelesaikan urusannya sendiri. Bab ini menjadi penutup dari perjalanan panjang di negeri orang dan awal dari perjalanan baru di tanah kelahiran. Denny memang pulang dengan luka, tetapi juga dengan kekuatan yang tak ia miliki sebelumnya. Di tanah airnya sendiri, ia bersiap membuka lembaran baru, bukan dengan dendam, melainkan dengan harapan yang lebih jujur dan tenang. Hari-hari awal Denny di Lampung diisi dengan rutinitas yang sederhana. Ia membantu keluarga, berbaur perlahan dengan lingkungan, dan mencoba menata hidup dari awal. Tidak ada niat untuk mencari pengganti, tidak ada keinginan membuka hati. Baginya, luka itu masih terlalu dekat untuk disentuh oleh harapan baru. Pertemuan itu terjadi tanpa rencana. Suatu sore, Denny diminta mengantar ibunya ke sebuah pengajian kecil di kampung sebelah. Di tempat itulah ia pertama kali melihat perempuan itu, sederhana, berpakaian sopan, dengan tatapan yang tenang. Tidak ada hal mencolok, namun ada keteduhan yang sulit dijelaskan. Denny tidak langsung tertarik, ia hanya memperhatikan dari kejauhan, merasa ada sesuatu yang berbeda. Perempuan itu tidak banyak bicara, lebih sering tersenyum dan mendengarkan. Sikapnya jauh dari hiruk-pikuk, seolah membawa ketenangan kemanapun ia melangkah. Denny tidak tahu namanya, namun wajah itu terus teringat bahkan setelah ia pulang. Beberapa hari kemudian, mereka kembali dipertemukan dalam acara keluarga yang sederhana. Kali ini, percakapan kecil tak terhindarkan. Kata-kata mereka mengalir pelan, tanpa basa-basi berlebihan. Denny merasakan sesuatu yang telah lama hilang, kenyamanan tanpa tekanan, tanpa rasa curiga, tanpa ketakutan akan dikhianati. Perempuan itu tidak pernah bertanya tentang masa lalu Denny secara mendesak. Ia mendengar seperlunya, memahami tanpa menghakimi. Sikap itu justru membuat Denny membuka sedikit demi sedikit kisah hidupnya. Untuk pertama kalinya, ia bercerita tanpa merasa lemah. Malam-malam setelah pertemuan itu, Denny mulai merenung. Ia tidak ingin terburu-buru, tidak ingin mengulang kesalahan. Ia berdoa panjang, meminta petunjuk apakah perasaan yang mulai tumbuh ini adalah ujian baru atau anugerah yang datang setelah penderitaan panjang. Di sisi lain, perempuan itu pun menyimpan kehati-hatian. Ia tidak ingin menjadi pelarian dari luka orang lain. Namun ketulusan dan kedewasaan Denny membuatnya percaya bahwa pria itu bukan sedang mencari pelipur lara, melainkan ingin membangun kembali hidupnya dengan cara yang benar. Bab ini menjadi titik awal perubahan yang halus namun bermakna. Pertemuan tak terduga itu tidak hadir sebagai ledakan cinta, melainkan sebagai cahaya kecil di ujung lorong panjang. Denny mulai percaya bahwa setelah kehilangan dan kehancuran, Tuhan masih menyisakan ruang bagi hati yang mau belajar untuk berharap kembali. Keputusan untuk menikah kembali tidak datang dengan tergesa-gesa. Denny menghabiskan waktu berbulan-bulan dalam doa dan pertimbangan yang matang. Ia tidak ingin cinta lahir dari luka, melainkan dari kesiapan. Setiap langkah ia timbang dengan hati-hati, karena ia tahu betul betapa mahal harga sebuah janji. Hubungan mereka berjalan pelan namun pasti. Tidak ada kata-kata manis berlebihan, hanya kejujuran yang disampaikan apa adanya. Denny menceritakan masa lalunya dengan terbuka, tanpa menutupi kegagalan dan luka yang pernah ia alami. Perempuan itu mendengarkan dengan tenang, menerima bukan karena simpati, tetapi karena keyakinan. Lamaran dilakukan dengan sederhana, tidak ada pesta besar, tidak ada kemewahan. Denny datang bersama keluarganya, membawa niat yang bersih dan tekad yang lurus. Saat lamaran diterima, Denny merasakan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, bukan kegembiraan yang meledak-ledak, melainkan rasa damai yang menetap. Hari pernikahan pun tiba, akad nikah dilangsungkan dengan hikmat dan penuh kesederhanaan. Saat ijab kabul terucap lancar dari bibir Denny, suaranya terdengar mantap, tanpa keraguan. Air mata jatuh bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang akhirnya menemukan tempatnya. Istrinya yang baru bukanlah perempuan tanpa masa lalu,
namun ia adalah perempuan yang memilih masa depan dengan kesadaran penuh. Sikapnya lembut namun tegas, penuh iman dan kesabaran. Danny melihatnya bukan sebagai pelengkap luka, tetapi sebagai partner hidup yang setara. Malam pertama pernikahan mereka diisi dengan percakapan panjang dan doa bersama. Tidak ada janji muluk, hanya kesepakatan untuk saling menjaga, saling mengingatkan, dan saling memaafkan. Danny merasa, untuk pertama kalinya, ia membangun rumah tangga bukan dari rasa takut kehilangan, melainkan dari keinginan untuk bertumbuh bersama. Sesekali bayangan masa lalu datang menyapa, namun tidak lagi menyakitkan. Luka itu telah menjadi pelajaran, bukan beban. Danny menyadari bahwa kegagalan sebelumnya bukan akhir, melainkan proses yang membawanya pada kedewasaan yang kini ia miliki. Bab ini menjadi penegasan bahwa kehidupan memberi kesempatan kedua bagi mereka yang mau belajar dan berserah. Pernikahan baru ini bukan pengganti masa lalu, melainkan awal yang benar-benar baru, dibangun di atas keikhlasan, keimanan, dan harapan yang tidak lagi rapuh. Hari-hari setelah pernikahan baru Danny berjalan dengan ritme yang tenang, jauh berbeda dari kehidupan lamanya yang penuh tekanan dan kegelisahan. Ia bangun setiap pagi dengan rasa syukur yang sederhana, bukan karena hidupnya sempurna, tetapi karena hatinya tidak lagi gelisah. Rumah yang kini ia tempati terasa hidup, bukan oleh kemewahan, melainkan oleh ketulusan. Istrinya menjadi sosok yang menghadirkan kedamaian, bukan tuntutan. Ia memahami bahwa cinta tidak selalu berbentuk tawa dan kebahagiaan, tetapi juga kesabaran dan pengertian. Dalam keheningan pagi dan doa-doa malam, mereka belajar saling menguatkan. Danny merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, aman. Sesekali, masa lalu masih mengetuk ingatan Danny. Bayangan pelabuhan, panas Malaysia, dan malam kelabu penuh pengkhianatan muncul tanpa permisi. Namun kini ia tidak lagi melawan kenangan itu. Ia menerimanya sebagai bagian dari perjalanan yang membentuk dirinya hari ini. Luka itu tidak lagi berdarah, hanya meninggalkan bekas yang mengingatkan. Di Lampung, kabar tentang mantan istrinya dan pria selingkuhan itu semakin jarang terdengar. Hidup mereka berjalan dengan sisa-sisa karma yang harus ditanggung masing-masing. Danny tidak lagi mencari tahu. Ia memilih menutup lembaran itu dengan tenang, tanpa dendam, tanpa rasa ingin menang sendiri. Ia mulai bekerja kembali dengan semangat baru, bukan untuk melarikan diri dari masalah, melainkan untuk membangun masa depan. Setiap usaha yang ia lakukan kini terasa lebih ringan karena ia tidak memikulnya sendirian. Ada tangan yang siap menggenggam ketika ia lelah, ada doa yang menyertainya tanpa diminta. Dalam kebahagiaan yang sederhana itu, Danny menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak datang secara instan. Ia diperjuangkan melalui pengorbanan, kesabaran, dan keberanian untuk bangkit setelah jatuh. Tidak semua orang mampu bertahan sejauh itu, dan ia bersyukur menjadi salah satunya. Suatu malam, Danny duduk di teras rumah bersama istrinya, menatap langit yang sama seperti bertahun-tahun lalu saat ia diliputi kebingungan dan rasa putus asa. Kini, langit itu terasa lebih ramah. Ia tersenyum kecil, menyadari betapa jauh perjalanan yang telah ia tempuh. Bab ini menutup kisah Danny, seorang pria yang pernah hancur oleh pengkhianatan, ditempa oleh jarak dan penderitaan, namun tidak kehilangan imannya pada kehidupan. Ia belajar bahwa luka bukanlah akhir, melainkan jalan menuju kebijaksanaan. Dan pada akhirnya, kebahagiaan memang bukan hadiah yang datang begitu saja, melainkan sesuatu yang harus diperjuangkan dengan hati yang kuat dan niat yang lurus.